Mana ada yang tepat? Semua yang berdasi adalah mahasiswa baru. Sementara mahasiswa baru ada juga bertopi. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan ya kan, jadi ketika semua dengan semua, ya semua digabungkan dengan semua, maka konklusinya adalah semua kesimpulannya gitu. Tapi kalau semua dengan sebagian atau sementara ya ada sebagian, apalagi sementara, ya ada lagi beberapa, baru ada terdapat, ya apalagi ya sebagian, sementara, beberapa, terdapat gitu ya. Ketika semua dengan ini di joinkan, ya kalau dulu pasti jawabannya ini ya. Ya, yang partikular ini namanya ya. Tapi soal sekarang bisa juga jawabannya semua yang dari konteks jawaban. Jadi secara logika bisa saja ini ya. Kita gabungkan. Pokoknya semua yang berdasi adalah mahasiswa baru. Berarti mahasiswa baru wajib semuanya pakai dasi. Sementara mahasiswa baru ada juga yang bertopi. Berarti kalau kita gabungkan beberapa mahasiswa baru ya berdasi dan bertopi. Artinya dua-duanya dipakai orang itu. Kalau dan kan harus dua-dua. Bukan atau ya. Beberapa mahasiswa baru berdasi dan bertopi. Bang, tapi semuanya mahasiswa baru berdasi. Iya, tapi kalau yang bertopi kan beberapa gitu. Jadi tetapi di situ tidak ada jawabannya, ya kan? Tapi ya ini tidak bertopi boleh. Berarti hanya kalau maksud daripada kalimat yang A ini berarti dia kan hanya berdasi ya. Berarti tidak bertopi. Berarti jawabannya adalah A. Kalau yang lain, sebagian yang berdasi adalah mahasiswa. Enggak lah, semua ini. Yang berdasi ini adalah mahasiswa baru. Semua. Ya kan? Semua ini. Ya kan? Ini ada di kalimat pertama ya. Ini ya. Ada mahasiswa baru yang tidak berdasi. Wah, wajib semua mahasiswa baru. Kalau kalian ragu, kalian pilih dulu yang salah-salah. Ya. Semua yang bertopi adalah mahasiswa baru. Tidak, karena sebagian yang bertopi ya kan. Sebagian. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Ada kok jawabannya ayam ya. Seperti itu ya. Bisa ya. Wah ini dia. Jadi tidak bertopi dari mana? Kita boleh menambahkan ingkaran. Kita boleh menambahkan kata tidak ya. Tidak itu kan dia negasi ya. Boleh. Tetapi artinya jangan sampai merubah arti gitu. Ya. Jadi nanti coba nanti di video TikTok itu ada kita bahas kemarin ya, dasar-dasarnya. Kalau di sini kita apa nanti terlalu lama ya, karena ini ada kemarin kita 1 jam lebih itu untuk khusus silogisme, teori-teorinya dan soal ya. Jadi bisa kita buat walaupun ini, tapi maknanya sama ya. Arti dari beberapa mahasiswa baru berdasi dan tidak bertopi berarti ada beberapa mahasiswa baru berdasi dan bertopi. Sebagian lagi berarti mahasiswa barunya berdasi dan tak bertopi, kan gitu ya artinya ya. Dari kalimat yang ini kita gabungkan berarti ada mahasiswa baru, pokoknya mahasiswa baru semua berdasi, tetapi yang berdasi itu ada yang pakai topi, ada yang enggak. Nah, jadi kan harusnya jawabannya kan beberapa mahasiswa baru berdasi dan bertopi. Sisanya berarti tidak bertopi, tapi tetap berdasi. Itu ya. Boleh ya. Jadi nanti lihat aja di videonya ya. Betul kalimat soalnya. Itulah soal-soal sekarang ya. Ya, nanti lihat aja di video kita ya. Ada ya. Boleh nanti di WA nanti di sini. Bang, videonya yang mana? Boleh nanti kita tunjukkan. Di live TikTok kita videonya yang mana khusus tentang silogisme ya. Boleh ya. Silakan di WA saja.
Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 27. Wah, ini gampang ini. Ini langsung ya. 2 kalimat digabungkan ya. Ini yang pertama, yang kedua. Jika Liana lulus S1, maka ia mendapat gelar sarjana pendidikan. Jika Liana mendapat gelar sarjana pendidikan, maka ia bisa. Ya, kita hapus saja yang sama. Iya. Ini yang sama ya, hapus saja. Maka jika Liana lulus S1, maka ia bisa mendaftar CPNS. Wah, gampang sekali kalau soal yang ini ya. Sama kayak seperti soal yang sebelumnya yang ini tadi. Ya, sama ya. Dia menggunakan silogisme. Yang sulit itu kan kalau dia P maka Q, ya kan? Sorry, P atau Q, P dan Q, dan sebagainya ya, dan ingkaran. Nah, itu yang agak sulit ya. Lanjut, nomor berikutnya. Silakan. Ya. Lihat dari maknanya, di mana yang ini ya. Kata-kata itu boleh diubah, tapi maknanya atau artinya itu harus sama. Itu maksud daripada silogisme, ya. Ya, silakan. Ya, bagaimana dengan ini? Semua karyawan di Taman Safari wajib divaksin anti COVID-19. Beberapa karyawan di Taman Safari pernah terinfeksi COVID-19. Berarti semua karyawan itu wajib divaksin. Dan beberapa karyawannya pernah terinfeksi. Ya. Misalnya yang A, semua karyawan di Taman Safari pernah terkena. Wah, nggak semua, sebagian. Kita lihat di kalimat kedua kan beberapa karyawan pernah. Kalau ini semua berarti salah. Semua katanya. B, ada karyawan di Taman Safari yang belum divaksin. Belum divaksin. Semua sudah divaksin. Semua karyawan di Taman Safari wajib divaksin. Berarti salah. Kan gitu. C, sementara. Sementara ini berarti beberapa. Sama ya. Beberapa yang divaksin anti COVID-19 pernah terinfeksi COVID-19. Beberapa yang divaksin. Wah, ini juga bingung kita. Beberapa yang divaksin. Iya, kita cari yang pas. D, semua yang terinfeksi COVID-19 adalah karyawan yang belum divaksin. Semua sudah divaksin. Kok ada kata belum di sini? Ya. Ada karyawan di Taman Safari yang sudah divaksin anti COVID-19 dan belum terinfeksi. Satu lagi, sama ya, ada karyawan di Taman Safari yang sudah divaksin anti COVID-19 dan terinfeksi. Nah, ini boleh. Bang, kan nggak ada kata belum gitu, misalnya. Kan di sini nggak ada kata belum, makanya. Iya, hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Kok tiba-tiba ada kata belum di situ, Bang? Iya. Berarti sebagian lagi terinfeksi, itu maksudnya ya. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, ini analitis, ada yang bisa jawab, silakan. Kenapa bukan C? Sementara yang divaksin, beberapa yang divaksin anti COVID-19 pernah terinfeksi. Jadi katanya di sini beberapa yang divaksin pernah
Yang divaksin anti COVID pernah. Pernah. Ini sementara atau beberapa yang divaksin pernah ya. Pernah terinfeksi. Ya, ketika kita kaitkan C dengan E itu, dia lebih kenanya di E ya. Iya. Lebih kenanya di E dia, lebih dapatnya gitu. Hampir sama sih model ininya ya kan. Sementara beberapa yang divaksin, beberapa yang divaksin pernah terinfeksi. Satu lagi ada karyawan di Taman Safari yang sudah divaksin anti COVID dan belum terinfeksi ya. C. Makanya membuat ini tadi tanda tanya ya. Kita cari yang paling tepat itu yang mana artinya ya. Iya. Oke, itu ya. Lanjut kita ke nomor berikutnya. Silakan. Ya, ini analitis ya. Mana kira-kira jawabannya ini? Analitis ini. Silakan. Wah, langsung jawab ini. Si Nurangat Siregar. Langsung jawab dia. Bagaimana dengan yang lain ya? Silakan. Ya, ada yang jawab A, B. 6 orang karyawan yang terdiri dari ada, wah namanya ini ya. Duduk di sebuah, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduk di depan sebuah meja persegi. Panjang ya, berarti persegi panjang yang kita gambar ya. Iya, ini. Ya kan, berarti di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 2, 2 ya. Iwan duduk bersebelahan dengan Iman. Kita buat aja di sini misalnya, di sini Iwan. Iya, di sini Iman. Bebas. Atau di sini pun boleh ya kan. Nanti kita ganti-ganti. Klien datang untuk memberikan makanan pembuka secara gratis kepada mereka dengan estafet. Ya kan? Sorry ini. Oh, dari sini ya. Maman, Iwan, Darman, Arman, Iwan, dan Eman duduk di depan sebuah meja persegi panjang. Iya, berarti si Eman di sini ya. Eman ya. Boleh di sini dia. Boleh juga di sini. Saat makan siang. Eman duduk di antara Maman dan Iwan. Berarti saya udah membuat di sini Iwan, berarti di sini Maman. Iya. Iwan duduk bersebelahan dengan Iman. Iya, ini kan. Iwan duduk bersebelahan dengan Iman. Kalian datang untuk memberikan makanan pembuka secara gratis kepada mereka dengan cara estafet. Jika pelayan memberikan makanan dimulai dari Arman, maka yang mungkin menerima makanan dari Arman adalah mana ini? Berarti kita misalkan Darman di sini ya. Iya, Darman misalnya di sini. Mana duluan ini? Sorry, bila Arman ya. Jika maka sorry ini oke hapus.
Hapus dulu ya, hapus. Oh, Darman ya. Jika pelayan memberikan makan ini mulai dari Arman. Arman ya, bukan Darman ya. Arman. Ya, ya kemungkinan di sini ada Darman ya. Ini Darman ya. Maka mana ini? Jadi kalau Arman, maka dia bisa mengasihnya kemana nih? Ke Darman sama si Iman ya. Iya kan? Sorry, ini Eman duduk di antara Maman dan Iman. Maman dan Iman. Oh, ini rocker ya. Ini rocker ini. Sorry, salah letak ini. Berarti ini Iman. Iya. Berarti ini Iwan. Ya. Iman duduk bersebelahan dengan Iwan. Ya, ini yang pas ya. Jadi ketika si Arman dapat, maka dia bisa ke Iwan atau ke si Darman. Maka jawabnya adalah ayam ya. Itu dia. Ayam ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ketika kita kaitkan, siapa yang mungkin duduk tepat berhadapan dengan Darman? Ya, siapa yang mungkin tepat duduk di hadapan Darman? Jika kita lihat. Mana dia? Yang duduk tepat, kalau kita lihat di soal sebelumnya, yang mungkin duduk di hadapan Darman adalah Iwan, ya. Iwan atau Eman? Mana ini? Darman ya kan? Mana ini? Siapa yang mungkin duduk berhadapan dengan Darman? Yang pasti duduk di hadapannya ini adalah ya, ketika ini tadi kan kita nggak tahu ini. Yang di soal pertama kan jika pelayanan memberikan makanan mulai dari Arman. Artinya ini bebas ini. Ya kan, Darman sama apa namanya ya? Darman sama si Arman ini berarti di soal berikutnya bebas. Ya. Berarti Darman bisa di depan Iwan dan si Darman di sini bisa di depan Eman. Maka jawabnya adalah C ya. Itu ya. Jadi soalnya itu satu, tapi kalau analitis bisa. Iya. Gitu. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Siapa yang mungkin duduk di sebelah Arman? Ya. Di sebelah Arman itu kita bisa si Darman sama si Iwan atau sama si Maman. Maman dengan Darman. Ya, kita lihat di soalnya. Mana ini? Iya. Darman atau Iwan ini kan. Arman duduk, Darman, iya, jawabnya adalah ayam. Itu ya, soal analitis. Bisa ya? Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini deret ya, silakan. Apa jawabannya, bagaimana polanya? Silakan. Kita sampai 35 saja hari ini ya, nanti abang kirim bahannya.
Ya, ada yang sudah dapat itu soalnya? Jawabannya? Silakan, ada yang sudah dapat? Ya, ada yang sudah jawab C ya. Jadi kalau kita lihat di sini kekonsistenan daripada soal, ya kita bisa buat di sini dari sini kemari adalah tambah 29, gitu ya. Terus dari sini kemari tambah 40 ya. Terus dari sini kemari tambah berapa itu? Kalau kita lihat itu dari 69 ke 920, ya tambah 51 ini ya. Ini bertingkat ya. Berarti secara logika ini kemarin ini konsisten dia tambah 11. Ini bertingkat dia. Ini tambah 11. Berarti ini tambah 11. Berarti 11 tambah 51 adalah 62 ya. Maka 62 tambah 920 berapa itu? Ya, kalau kita lihat di sini soalnya adalah 900 ke 1800 itu adalah dikali 2. Ya, terus ini dibagi 3. Konsisten ini berarti dikali 2, berarti selanjutnya adalah dibagi 3. Maka jawabnya adalah 400 ya. Maka jawabnya adalah entok ya. Ya, seperti itu ya. Ya, ya. Kita lihat dari sini kemari ini tambah berapa ya? Tambah 81 ya. Ya. Ini juga konsisten tambah 81, berarti juga tambah 81. Ya, berarti 0, 6, ya. 360. Maka jawabnya adalah ayam. Oke. Soal terakhir ini silakan di soal terakhir. Ya. Nanti kita sambung ya. Ini nanti jawabannya akan abang kirim ke grup ya. Oke, ketika kita lihat bahwa nilai X ini karena dia di antara, maka nilai X ini adalah dari minus 8, minus 7, minus 6 sampai nilainya 8. Sementara Y adalah minus 6, minus 5, minus 4 sampai nilai 9. Dari awal ini sudah masih lebih besar Y kan? Karena negatif itu semakin kecil nilainya, semakin besar ya. Antara negatif dengan 8 dengan negatif 6 lebih besar ini. 8 dengan 9 ini positif lebih besar. Berarti apapun ceritanya, nilai X itu selalu kecil sama dengan Y. Atau Y lebih besar sama dengan X. Maka mana jawabannya itu? Maka jawabnya adalah dodol ya. Arti kata sama dengan itu bisa sama nilai orang itu. Itu ya. Jadi untuk hari ini cukup kita. Ini abang simpan dulu untuk dikirim ke grup. Ya, file save. Bagi yang mau info-info boleh ya di WA. Ada nomornya ya, silakan.
Bagi yang mau bergabung di bimbel kita atau mau gabung tryoutnya juga boleh ya. Sebagai perbandingan. Jawaban dokumen. Oke. Ya, terima kasih kepada yang join. Ini abang akan kirim ke grup ya. Akan kirim ke grup mengenai jawaban-jawaban tadi, sehingga bisa dipelajari di grup yang offline maupun yang online yang sudah daftar sama kita ya. Sebentar, ini abang kirim dulu. Ya, silakan dicek. Sudah dikirim ya. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.